Misalnya Raden Ngabehi Ranggawarsita Pujangga Sakti itu orang makrifat. Yang arti dari makrifat kan orang manusia yang dekat dengan yang Maha Kuasa. Dekat nek urung nyebret janur, nyuwek janur terus golek kembang mayang itu urung mekar katanya. Lah yang mekar apanya? Artinya pamore manten karo pamore wong tuane manten dan pamor rezekine, mekar rezekine. Ini namanya kembar mayang nantinya, Pak. Kembar ya, kembar mayang. Kembar mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumex Minggu dimanapun Anda berada. Kembali menyimak pernak-pernik persiapan pernikahan adat Jawa dengan istilah midodareni dan kembar mayang, seperti diberitakan dalam akun resmi Sumex Minggu hari ini Jumat 11 April 2025. Midodareni dan kembar mayang yang memiliki filosofi kehidupan yang begitu kompleks. Kali ini Sumex Minggu langsung melihat proses bagaimana membuat kembar mayang dengan material janur kuning atau daun kelapa muda, lengkap dengan penjelasannya. Tradisi midodareni ini tidak berada di Pulau Jawa, melainkan di daerah Transmigrasi, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut bincang-bincang santai Sumex Minggu bersama tokoh seni dan budayawan yang juga dalang dari Desa Sukamulya, Sarijo Kusnan, di sela-sela kesibukan membuat kembar mayang. Tapi semua itu ada maknanya ya. Ada maknanya. Makanya wong Jawa itu senengnya mung iya napak tilas dulu. Ini kan semuanya kan dari tumbuh-tumbuhan ya, dari alam semua ya. Dari daun kelapa, terus ini kemudian nih mayang jambi. Ada daun ringin, sebenarnya harus daun ringin ataupun daun kemuning sebenarnya, Pak. Mayang jambi. Mayang jambi ini artinya kembang mayang. Kembang mayang. Karena kalau zaman dulu di orang-orang Jawa sepertinya Raden Ngabehi Ranggawarsita kalau wong mantu itu nek urung nyebret janur, nyuwek janur terus golek kembang mayang itu urung mekar katanya. Yang istilah mekar tersebut itu kadang-kadang wah mekar ya apa kan orang ngerti. Nah jelentre gini, mekar itu ibarat kembang itu belum mekar, masih kuncup. Nah supaya mekar ini lambangnya, mekar itu artinya mekar. Lah yang mekar apanya? Artinya pamore manten karo pamore wong tuane manten dan pamor rezekine, mekar rezekine artinya. Itu nek ditelusuri sejarah yang sebenarnya. Tapi nek nggo engkel-engkelan nggo debat enggak ada artinya, monggo. Karena zaman dulu itu ketoke rada bertentangan karo zaman saiki saking pesatnya teknologi, saking pintere menungsane gitu. Setelah kembar mayang jadi, itu pada saat tengah malam lewat dikit, itu nanti diadakan upacara yang lebih sakral lagi, yakni midodareni. Ini bukan rakyat, pejabat pun begitu. Midodareni. Kenapa kata dasar dari midodareni adalah yang punya hajat itu menurunkan bidadari, midodari. Makanya midodari di situ ada selamatan dan sebagainya. Konon ceritanya yang diturunkan itu midodari. Yang pertama Komojoyo dan Komorate. Tugas Komojoyo adalah nyembagani atau merias pengantin pria. Nah, Dewi Ratih nyembagani temanten wanita, dan di samping menyembagani agar temanten kedua mempelai tersebut, maksudnya ini kedua mempelai, biar kerukunannya seperti Komojoyo dan Komoratih gitu. Nah, terus kemudian yang diturunkan lagi, suruh turun di dunia ini, yakni Midodoro itu para dewata lah ya, tempat pahargian tersebut, agar pahargian itu kelihatan ramai dan damai. Bukan hanya ramai tapi damai juga gitu. Dan ada tontonan yang namanya tontonan Suwargaloko yang dibilang itu gamelan Lokononto. Nah, yang penabuhnya juga para dewata tersebut. Yang agar orang hajatan itu biar kenep. Kembar mayang itu kan yang namanya kembar kan dua, Pak. Mayang itu ya mayang bunga jambi tadi. Nah, dua. Nah, ada yang 4 itu kalau pertama
kita ngambil misalnya primbon ya, kalau dari Raden Ngabeyi Ranggawarsita itu ada 2 yang namanya kembar. Tapi kalau Jayabaya ada 4. Jayabaya itu Jawa Timuran, Pak. Mamenang, Kediri dan sebagainya. Tapi oleh karena kita ini ya orang berasal dari wilayah Kasunanan, jadi yang dipakai hanya 2 kembar mayang. Ini. Generasinya nanti sing buat ini nih. Enggak ada penerusnya nih, bahaya ini hilang nih kok. Sebelahnya ada yang 4, ada yang 2. Kalau di Pulau Jawa dan sekitarnya seperti itu, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat sebagian, terus kemudian Jawa Timur itu membuat kembar mayang ini sebenarnya sudah paket daripada pelaminan sebenarnya. Dan ada juga yang hiasan yang namanya jijikan itu di samping kanan dan kiri, yang samping kanan kiri pelaminan. Itu adanya kan ada rangkaian ataupun hiasan dari janur yang diisi dengan bunga dan buah-buahan itu. Wong ngalah, biar wong ngendi, wong akhirat. Pada saat temu manten yang pertama, manten ditemukan ya, bersalaman di situ, terus ada nanti mecah telur itu. Pengantin prianya mijak telur itu namanya Wijidadi, Pak. Wijidadi. Ya Wijidadi. Apa tujuannya Wijidadi tersebut? Maknanya mantennya biar nggak mandul. Wiji itu benih. Benih. Jadi itu artinya jadi. Nah, terus setelah mijak telur, pengantin putrinya membersihkan atau mencuci kaki pria manten prianya yang mijak tadi. Maknanya? Maknanya itu melambangkan kesetiaan. Jadi istri harus setia kepada suaminya kan begitu. Nah, terus berdirinya suaminya harus menuntun, membangkitkan gitu. Itu maknanya seperti itu. Nah, terus bukan hanya itu aja, ada nanti yang namanya balangan lemparan gantal sirih. Apa itu gantal sirih? Gantal sirih itu terjadi dari sirih. Sirih yang dipilih yang ketemu ruasnya. Itu ada maknanya itu. Nah, suruh itu dalam bahasa Jawa, suruh sirih itu. Maksudnya suruh itu sumurupa nganti weruh. Kenapa dipilih ketemu rose? Artinya sumurupa nganti weruh nganti tekan rasa kang sejati, ya sejati ning rasa. Jadi rasa krasa tur rumangsa. Sumurupa temenan. Karena akan menjadi pasangan hidup untuk selamanya. Maknanya seperti itu. Gantal sirih tersebut masing-masing pengantin membawa itu suruh dilinting, ya dilinting, terus diikat pakai lawe, benang yang putih warnanya. Itu namanya beda-beda. Yang dibawa manten pria untuk membalang pengantin putri namanya gundang tutur. Yang dibawa pengantin pria namanya pengantin wanita namanya gundang kasih. Maknanya gundang tersebut, gantal tersebut, tutur itu pituah ataupun nasihat. Ya, kekeliruan ataupun pokoknya suami berhak untuk menasihati atau memberikan pitutur kepada istri. Semoga sebaliknya yang gundang kasih tadi, wanita harus memberi kasih sayang terhadap suaminya. Kalau nggak memberikan kasih sayang kepada suaminya, dosa besar. Nah, itu salah satu dosa wanita itu bila mana nggak memberikan kasih sayang kepada suaminya.